Ketemu lagi dengan Dr. Made Hipnotis, channel yang khusus membahas hipnoterapi dan kesehatan. Kebiasaan, kalau kita berbicara soal habit, berarti kita bicara soal kebiasaan. Nah, teman-teman, ada orang yang memiliki kebiasaan yang menurut kita, menurut secara umum adalah kebiasaan yang kurang baik, tapi ada juga teman-teman yang memiliki kebiasaan yang baik sekali. Nah, contoh ya, kalau teman-teman misalnya sendawa, ngupil, atau angkat kaki sambil makan ketika di depan umum. Secara umum kita katakan itu adalah kebiasaan yang kurang sopan. Kemudian gagap atau latah ya kalau berbicara di depan umum atau lagi kaget. Dan kebiasaan ini dari kita kecil sampai kita besar, kebiasaannya nggak bisa hilang. Berkali-kali dinasehati, tetap aja kebiasaan itu sering muncul. Nah, ada lagi kebiasaan misalnya kita sering sakit perut atau mual atau kembung pada jam-jam tertentu, misalnya pagi ya. Dan ini selalu terjadi. Minum obat atau tidak minum obat, sarapan atau tidak sarapan, sering sekali kita mengalami keluhan sakit perut. Tapi tidak semua orang ya, artinya orang-orang tertentu, dan ini merupakan pola kebiasaan. Nah, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan yang buruk itu? Kalau bisa, kebiasaan yang baru yang jauh lebih baik bisa menggantikannya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kebiasaan itu bisa diciptakan? Nah, sebenarnya kalau kita bicara kebiasaan, itu berasal dari tindakan yang dipaksakan dulu, dilakukan berulang-ulang. Nah, ketika dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, maka itu akan menjadi kebiasaan, baik kebiasaan yang baik atau yang buruk. Nah, tentu kebiasaan yang baik itu seperti misalnya kalau bisa kita biasa bangun pagi, kita biasa berdoa, atau kita biasa menyapa ya, menyapa setiap orang yang kita temui, kita sapa sehingga kita dikenal sebagai sosok yang ramah. Nah, bagaimana kita menciptakan kebiasaan yang baik itu secara instan? Nah, caranya ya itu dengan menggunakan yang namanya self-hipnosis untuk diri sendiri, atau hipnosis yang kita bisa terapkan pada orang lain. Pertama, kita tentukan dulu tujuan dari mengubah kebiasaan itu. Misalnya kita mau biasa bangun pagi, kita harus tahu dulu tujuan kita bangun pagi apa ya. Atau kita mau memiliki kebiasaan misalnya berdoa. Ya, kita harus tahu tujuan dari kita berdoa. Jadi apapun kebiasaan yang ingin kita ciptakan, kita tentukan dulu apa dari tujuan mengubah kebiasaan tersebut. Kedua, kita lakukan teknik hipnosis. Nah, di sini memang dibutuhkan kemahiran di dalam hipnosis ya, karena kita mau melakukannya secara instan. Kalau kita tidak bisa melakukan dengan teknik hipnosis, kita bisa memaksakan tubuh kita untuk melakukan kebiasaan yang baru itu, walaupun di awalnya terpaksa. Kalau kita lakukan terus-menerus, itu bisa menjadi kebiasaan. Nah, nanti dokter akan memberikan suatu contoh ya, video, tapi dokter belum dapat orangnya. Nanti dokter akan menciptakan kebiasaan baru di orang tersebut, tapi tidak akan lama ya. Jadi dokter akan membuat orang itu memiliki kebiasaan baru, misalnya menggaruk pipi sebelah kanannya
itu ketika namanya disebut. Tapi dokter belum dapat orangnya, dokter akan cari nanti sore orangnya. Dokter akan menciptakan kebiasaan itu dengan teknik hipnosis. Dan tidak usah lama-lama, kebiasaan itu hanya berlangsung 1 jam. Yang penting teman-teman bisa mengerti bahwa hipnosis bisa menciptakan kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa diciptakan dengan durasi yang kita inginkan atau menjadi kebiasaan yang bagus tergantung kita tekankan di pikirannya apa tujuan daripada kebiasaan yang baru itu. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Oke, teman, tetap semangat. Oke, Sheila ya. Shel, saya cuma mau nanya, dokter mencari topik soal kebiasaan. Kamu pagi-pagi bangun jam berapa sih? Jam 8, 9 dokter. Kalau masuk sore, kalau masuk pagi jam 7 sudah bangun. Jam 7 bangun, pasti bangun? Nah, lewat biasanya juga. Lewat ya. Pakai jam beker enggak? Iya. Pakai jam beker. Nah, kalau kamu bangun jam 7 pagi, kamu langsung lakukan apa? Bangun, menyapu. Cuci piring. Gitu. Dan itu jadi kebiasaan ya. Otomatis ya. Otomatis ya. Bangun pagi, cuci piring gitu ya. Nggak pernah ada kegiatan yang lain. Pokoknya rutinitas seperti itu ya. Oke. Jadi luar biasa. Nah, sekarang Sadan biasanya datang jam-jam berapa? Datang jam-jam berapa? Sadan di luar. Nah, tidak selalu datang ya. Dia masih keluar kota. Kamu di sana panggilannya siapa? Di rumah? Sheila. Tetap Sheila. Ibumu manggil juga Sheila. Oke. Ini di rumah sendiri ya Sheila ya. Oke. Sekarang Sheila tutup mata dulu deh. Oke, bagus ya Sheila ya. Nah, coba tarik nafas 1 kali. Hembuskan. Oke. Nah, dengarkan Sheila baik-baik ya. Nanti sekarang Sheila memiliki kebiasaan yang baru ya. Ketika namanya Sheila disebut ya, tiba-tiba secara refleks pipi sebelah kanannya Sheila ini akan gatal sekali. Secara otomatis Sheila akan menggaruk pipi sebelah kanan. Oke. Nanti mulai hari ini selama 1 jam ke depan, ketika namanya Sheila disebut, ya, maka otomatis pipi sebelah kanannya Sheila gatal sekali dan otomatis Sheila menggaruk. Dan kebiasaan ini berlangsung 1 jam dari sekarang. Oke, hitungan ketiga nanti bisa buka mata. 1, 2, 3. Oke. Kalau masih ada Bapak? Masih. Bapak manggil kamu siapa? Sheila. Ya, berarti Sheila ya namanya ya. Sheila benar ya. Kalau dokter manggil Sheila, apa yang terjadi? Apa ya Sheila? Kenapa pipimu? Gatal, dok. Gatal ya. Jadi kalau Sadan juga manggilmu Sheila ya? Benar ya Sheila ya? Oke. Nah, gatal ya? Gatal ya. Jadi terbiasa ya kalau kenapa gatal? Makan udang? Kemarin makan udang. Oh, makan udang kemarin. Gatalnya baru sekarang ya. Cuma pipi sebelah kanan gatalnya. Oh, luar biasa ya. Oke. Nah, ini kan tidak terhipnotis tuh. Tapi kamu udah terbiasa ya. Pokoknya yang gatal tuh pipi kanan ya. Nah, kalau ibu manggilnya juga Sheila, Sadan manggilnya Sheila gitu ya. Ijazahmu tertulis Sheila gitu toh. Kalau orang manggil Sheila, maka rasanya gatal di pipi kanan gitu ya. Benar ya? Oke. Nanti oke deh. Nanti semuanya akan kembali normal deh 1 jam lagi. Oke, Sheila ya. Bisa berdiri toh Sheila toh? Oke, sekarang oke. Nanti ini dia akan merasa gatal itu setiap namamu. Nah, sekarang Sheila. Nah, otomatis gatal ya. Oke, enggak apa-apa deh. Oke, bye.